diharapkan kepada jemaat untuk unmute. Saya akan terlebih dahulu menyampaikan doa syukur kepada Tuhan dan disambut oleh jemaat ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kita akan kembali bernyanyi yang akan dipimpin oleh kami di sini. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ayat 1. Kemudian saya akan kembali membacakan ayat Mazmur 32 ayat 1-5 untuk membuka sesi doa pengampunan. Kemudian dalam sesi ini kepada jemaat diharapkan untuk mute mic-nya dan mengambil waktu untuk berdoa. Setelah mungkin nanti terlihat sudah selesai berdoa, kami akan kembali menyanyi Jadilah Tuhan kehendak-Mu di ayat 2. Kemudian kita akan kembali bergabung, kita akan kembali untuk ke sesi yang berikutnya adalah meditasi. Dalam meditasi ini kita akan baca di Kisah 1 ayat 12-14 yang telah dipilih oleh Bapak Pendeta. Setelah itu bagiannya pembicara, masuk dari aktivitas awal sampai renungan selesai. Kita akan masuk ke sesi doa yang bagian 2, yaitu doa permohonan. Doa permohonan. Dalam doa permohonan ini akan dimulai dengan lagu dari lagu Sion nomor 243, Tarik Aku Ya Yesus, ayat 1. Saya akan kembali membacakan ayat dari Mazmur 121 ayat 1-2. Kemudian dalam doa ini pribadi di-unmute semuanya, namun diharapkan dapat berdoa dalam ayat ini, mungkin ayat yang kita rasa sangat cocok untuk kita sampaikan kepada Allah, bahwa contohnya janji Tuhan seperti begitu. Kemudian doa kesaksian boleh. Tapi dalam doa ini kita harapkan ada poin-poin yang kita doakan. Yang pertama adalah kecurahan Roh Kudus, persiapan untuk 10 hari berdoa, semua partisipan didoakan, kemudian media yang kita gunakan, kemudian mungkin kita ingin mendoakan jiwa yang kita ingin tarik lebih dekat kepada Tuhan, atau selanjutnya dapat permohonan pribadi. Di sini nanti jemaat dipersilakan untuk berdoa sendiri. Nanti ditandai dengan lagu Sion nomor 247 ayat 2, menandakan sesi ini sudah berakhir. Kemudian keluarga Bapak Walfon akan menyanyikan ayat 2. Nanti saya akan sampaikan bahwa sesi ini sudah berakhir, kemudian mempersilahkan keluarga Bapak Silitonga untuk menyanyikan kembali ayat 2-4, dan kemudian doa oleh pembicara. Saya akan sampaikan kembali untuk pengumumannya, meditasinya, ayat meditasinya, dan lain-lain. Sudah paling seperti itu. Oke, Miss Novi, maaf. Ya, silakan Pak Ketua. Untuk mempermudah, karena ini kan visual ya, virtual ya, mungkin ada yang di jalan atau ada yang mengendarai atau apa kan. Apakah ini semua sudah bisa ditayangkan dalam bentuk slide, misalnya PowerPoint, seperti yang Novi katakan tadi dari awal sampai akhir, mungkin misalnya kan meditasi dari buku kita kan Kejadian 1 ayat 1 ada ayatnya gitu kan. Kemudian lagu buka sekian, ada kata-katanya. Lalu list yang didoakan ada listnya gitu. Ini untuk mempermudah kita yang secara virtual ini. Memasukkan aja. Terima kasih banyak. Karena itu akan sangat menolong kalau misalnya MC pada saat berbicara tapi ada layar atau share screen yang bisa dilihat oleh pemeriksa. Terima kasih banyak. Terima kasih masukannya. Mungkin itu untuk malam besok ya, malam pertama. Nanti kami usahakan, kalau kebetulan yang sekarang saya belum siapkan untuk. Oke. Ada sih, cuman belum dalam bentuk slide, jadi kayaknya agak susah nanti ditampilin. Oke. Terima kasih Novi. Oke, terima kasih Pak Ketua masukannya. Mungkin ini kalau bisa dikejar mungkin bisa di-share ke Pak Endi, Miss Novi, biar Pak Endi minta tolong bantu untuk ini kalau memungkinkan. Boleh. Yang kedua masih ada 10 menit soalnya kan masih bisa diketik. Iya. Yang kedua adalah ini Miss Novi, setelah Pak Pendeta selesai renungan itu doa penyerahan. Dikasih waktu ke Pak Pendeta untuk semacam doa syafaat lah khusus Pak Pendeta untuk mendoakan acara kita 10 hari agar Tuhan tolong, Tuhan pimpin sehingga segala sesuatunya, tujuannya,
Roh Kudus ya boleh tercurahkan kepada jemaat kita dan Amin. terjadi pembangunan rohani. Itu aja sih Miss Novi tambahannya. Berarti ada doa syafaat, kemudian kita masuk kepada sesi doa pribadi. Iya, khusus malam ini karena kita penyerahan, ya. Oh, tadinya saya pikir pas di doa yang doa tutupnya itu Pak Pendeta langsung tutup untuk doa semuanya. Jadi mendoakan yang tadi poin-poin yang tadi. Jadi kayak simpulan dari doa begitu, enggak ya? Oke, boleh. Kalau gitu nggak apa-apa juga. Tapi mana yang lebih baik, Pak Pendeta ada ya, Pak Pendeta? Ada Pak Aris, Pak Pendeta. Doa lagi di pribadi dulu nih, nanti Pak Pendeta saya akan simpulkan begitu menurut. Gitu. Nanti kesimpulan kan saya akan bawakan firman itu untuk sekaligus panggilan penyerahan kan. Iya, betul. Selesai firman itu doa penyerahan sudah selesai kan, tidak ada lagi yang lain kan. Tadinya begini Pak Pendeta, karena mau simulasi juga, jadi setelah firman selesai, maksudnya biar nanti, atau kalau memang begitu, berarti kita selesaikan semua doa di awal dulu ya? Iya. Kalau saya begitu, namanya kan kesimpulan, sekaligus saya akan adakan panggilan lewat lewat renungan itu, kemudian doa penyerahan, maksud saya begitu. Ya. Oh, berarti tidak ada lagu tutup lagi ya, langsung doa penyerahan, terus. Oh, terserah kalau mau ada lagu tutup nggak apa-apa, baru saya berdoa nggak apa-apa. Oh. Jadi artinya kan jangan lagi terputus. Artinya dalam kesimpulan itu ada lagi acara lain, jangan lagi. Jadi begitu selesai kesimpulan, lagu sambutan untuk doa penyerahan bagus. Kalau memang ada, ya, baru langsung saya berdoa selesai. Ya. Ya, Miss Novi. Jadi itu di switch ke depan aja, Miss. Iya, diatur aja. Baik. Berarti biar jadi singkat, berarti saya langsung saya ulangi ada. Jadi kita langsung sesi pembukaan, sesi doa itu sampai dan, kemudian langsung Pak Pendeta berbicara, kemudian langsung kayak panggilan penyerahan, kemudian berdoa, jadi selesai. Begitu saja ya? Iya. Perlu pakai lagu tutup lagi? Nggak perlu ya? Kalau ada lagu sambutan untuk doa bagus juga, baru masuk doa. Coba dilihat lagunya 1 ayat gitu. Oh iya. Itu lagu. Kalau begitu nanti, kalau begitu nanti Pak Pendeta persilahkan biar kita coba nyanyikan 1 ayat lagu, baru Pak Pendeta pas Bapak panggilan mungkin. Karena kan saya kurang mengerti nanti kapan menyanyinya, mungkin Pak Pendeta persilakan biar kami nyanyikan, begitu ya? Maksudnya selesai kan saya kan panggil anggota itu, artinya supaya kita mempersiapkan diri mengikuti 10 hari berdoa. Mari kita begitu saya buat sudah panggilan, lantas kalau ada memang lagu sambutan sebelum doa bagus, tapi kalaupun tidak ada terserah mana aja. Baik. Bisa, Miss Novi. Nanti ketahuan kok pas Pak Pendeta selesai membuat panggilan, di situ Miss Novi langsung sambut dengan 1 ayat saja. Oh iya, baik. Iya. Baik. Terima kasih. Sudah clear ya. Berarti nanti kita tinggal koordinasi dengan Pak Endi untuk itunya, Miss Novi. Bisa di-share itunya, susunan itunya. Minta tolong dibantu Pak Endi gitu. Iya. Pak Endi Tampu Bolon, are you there? Mr. Endi Tampu Bolon. Oke, tidak. Kalau Endi sudah nongol, sudah aman Pak Aris. Siap. Oke lah. Kita berdoa Pak Ketua. Pak Ketua tolong berdoa. Pak Pendeta yang nanti akan membawakan renungan, Miss Novi yang akan memimpin, keluarga Silik Tonga yang akan membawakan lagu pujian, sama ini ya Francisca ya, support untuk musiknya. Oke. Ya. Kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik, kami bersyukur terima kasih kepada Tuhan karena Engkau sungguh baik. Engkau sungguh sangat mengasihi kami dan Engkau telah memilih kami untuk boleh
menjalankan pekerjaan kami, dan Engkau boleh pergunakan kami Tuhan untuk perpanjangan tangan-Mu dalam pekerjaan kami sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan, pada malam ini Tuhan, di sini teman-teman Tuhan, khususnya hamba Tuhan, Pendeta Pesi Hombing yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk penyerahan rangkaian ibadah 10 hari berdoa di Jemaat Tuhan, di Jemaat Ciracas. Biarlah Tuhan, firman yang akan disampaikan adalah firman yang hidup yang berasal daripada-Mu, sehingga saat firman itu dikumandangkan, kami teman-teman Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus, untuk kami boleh mengikuti akan 10 hari berdoa di jemaat kami melalui virtual ini ya Tuhan. Biarlah hamba Tuhan ini Kau boleh berberkati Tuhan, memberkati semua yang ambil bagian pada malam hari ini. Nah, dalam pekan penyerahan ini, malam penyerahan ini, nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau sungguh baik, Engkau memberkati akan semua perangkat yang kami gunakan untuk boleh mengikuti akan ibadah ini. Dan bahkan ya Tuhan, Engkau akan memberkati semua umat-umat Tuhan yang sudah bergabung dan yang akan bergabung. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat melayani.
Terlalu ini Lihat orangnya. Lihat 22. Mana? Lihat Ini orangnya. partisipan tuh, ini partisipannya. Jumlahnya nanti close. Tutup artinya. Mana, Bang? Mana? Nggak lihat apa? Gigi itu. Selamat malam. Suara saya terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih
Selamat malam, selamat bergabung di acara ibadah penyerahan 10 hari berdoa. Terima kasih untuk kehadirannya. Sebelum kita memulai acara ini, baiklah kita berdoa dalam hati kita masing-masing, mengundang Roh Kudus hadir. Baiklah, kami harapkan kepada kita semua dapat mute, tidak mengganggu perbaktian kita. Dalam malam penyerahan untuk 10 hari berdoa ini, kita akan ada dua sesi. Yang pertama sesi doa dulu, kemudian kita akan mendengarkan firman dari Bapak Pendeta, dan kemudian akan ada doa untuk penyerahan. Baiklah, untuk memulai acara ini, kita sama-sama membuka lagu Sion nomor 5, Kasih Surga yang Terindah, yang akan dipimpin oleh keluarga Bapak W. Silitonga. Kepada keluarga Bapak Walfon, kami silakan untuk lagu buka. Terima kasih kepada keluarga Bapak W. Silitonga. Baiklah, untuk doa buka kami persilakan kepada Bapak Herbert Sihaan untuk berdoa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang di surga, Allah yang baik, Allah yang sungguh sangat mengasihi kami, terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkaulah Allah yang telah memperlengkapi kami
dan memberikan kami suatu kesukaan sepanjang hari ini dalam kami boleh berkarya menyelesaikan tugas pekerjaan kami, dan Tuhanlah yang akan memberkati kami untuk hari-hari yang selanjutnya ya Tuhan. Pada malam Tuhan kami bersyukur umat-umat Tuhan boleh berkumpul di acara ibadah penyerahan 10 hari berdoa untuk umat-umat Tuhan di Jemaat Ciracas. Kami berdoa ya Tuhan untuk malam penyerahan ini. Kami berdoa khusus untuk hamba Tuhan, Pendeta Pesi Hombing yang Kau telah asingkan Tuhan untuk menyerahkan dan menyampaikan suara Tuhan lewat firman-Mu pada malam hari ini di acara penyerahan ini. Biarlah Tuhan boleh berkati ya Tuhan. Memberkati semua kami yang mendengarkan. Biarlah kami Tuhan boleh dipenuhi dengan kecurahan Roh Kudus. Biar kami Tuhan boleh lebih dekat berjalan bersama dengan Engkau. Dan kami Tuhan didapati tetap setia sampai pada akhir kedatangan-Mu yang tidak lama lagi ya Tuhan. Tuntunlah kami ya Tuhan umat-umat-Mu, agar kami Tuhan boleh memiliki penyerahan sungguh-sungguh hanyalah kepada-Mu saja ya Tuhan. Bapa di surga, kiranya Kau memberkati semua perangkat alat yang kami gunakan untuk kami boleh menyokong akan ibadah virtual pada malam hari ini. Biarlah Tuhan boleh tinggikan dalam ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau sungguh baik. Bila mana ya Tuhan ada dosa pelanggaran kami, ampuni kami Tuhan. Agar kami layak menerima kasih karunia-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, adalah doa pengharapan kami. Doa ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kita tiba pada sesi kedua, yaitu sesi doa. Dalam sesi ini dibagi dalam doa puji-pujian, doa ucapan syukur, doa pengampunan dosa, kemudian doa permohonan. Dalam sesi ini, kita akan mulai dengan lagu. Kami akan pimpin dari sini, jemaat dapat menyanyi di rumah. Kemudian saya akan membacakan ayat. Dan untuk doa pujian dan ucapan syukur, jemaat diharapkan dapat meng-unmute sehingga dapat mengucapkan syukur kepada Tuhan atau menyampaikan pujiannya kepada Allah. Namun pada sesi pengampunan dosa, kita semuanya unmute. Kita dapat berdoa masing-masing di rumah untuk pengampunan dosa kita kepada Allah. Kemudian pada sesi permohonan diharapkan kita semua sama-sama mendoakan poin-poin di bawah ini. Yang pertama, kita sama-sama mendoakan kecurahan Roh Kudus, kemudian persiapan untuk 10 hari berdoa. Kita doakan juga semua partisipan yang akan mengambil bagian sehingga mereka dibantu oleh Roh Kudus agar apa yang mereka lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian kita doakan juga setiap media yang kita gunakan dalam 10 hari berdoa ke depan. Kemudian kita doakan bagi jiwa-jiwa yang ingin kita menangkan kepada Kristus. Dan yang terakhir, kita doakan untuk permohonan pribadi kita atau permohonan keluarga kita masing-masing. Baiklah, kita akan memulai. Yang pertama adalah sesi puji-pujian. Kami akan bernyanyi dari lagu Sion nomor 73, Kasih Allah Tak Terbilang. Kasih Apa itu, Pak? tidak ada paturaikan lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Yang berdosa diselamatkan oleh korban Yesus yang telah selesai didamaikan.
surga. Mazmur 57 ayat 6. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Untuk puji-pujian saya akan mendahului dan jemaat boleh unmute dan kita dapat sampaikan. Baiklah, saya memulainya. Terpujilah Engkau Allah yang Esa. Jemaat kami persilahkan. Kita sama-sama unmute untuk menyampaikan pujian kita kepada Allah. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa. Tuhan yang menciptakan langit. Terpujilah Allah yang langit Maha dan Besar. bumi dan segala isinya. Terpujilah Allah yang memberikan kasih kepada umatnya. Terpujilah Allah yang memberikan nafas kehidupan. Amin. Yang selamatkan aku, ku tersesat di tempat kita tiba pada ucapan syukur kepada Allah. Baiklah, kita mempersiapkan ucapan syukur kita kepada Allah. Mazmur 57 ayat 10 dan 11. Aku mau bermazmur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Saya akan mulai untuk ucapan syukur kepada Allah. Aku mau bermazmur untukmu, keselamatan yang kau berikan kepadaku. Aku mau bersyukur untuk kasih dan kesehatan yang masih menjadi bagianku. Jemaat kami persilahkan untuk unmute. Kami bersyukur ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu yang besar. Tuhan atas segala kasih sayang yang berkat kekuatan kepadamu. Dan untuk kehidupan yang Kau masih percayakan. Atas segala kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih Tuhan yang begitu limpah. Jadikan aku sesukamu, aku luluh di kaki-Mu. Sesi pengampunan dosa. Dalam sesi ini diharapkan kepada kita semua untuk tetap mute mic-nya setelah saya membacakan ayat dan dapat mengambil waktu 2-3 menit untuk berdoa secara pribadi, memohon pengampunan kepada Allah. Baiklah, Mazmur 32 ayat 1-5. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan keselamatanku tidaklah kau sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Baiklah, jemaat kami persilahkan untuk unmute
dan dapat berdoa 2-3 menit ke depan. Kami persilahkan. Baiklah, dalam sesi ini kita tiba pada permohonan kepada Tuhan. Adapun pokok doa yang kita doakan adalah yang pertama kita doakan kecurahan Roh Kudus. Yang kedua, kita sampaikan permohonan kepada Tuhan agar Tuhan menyertai kita dalam persiapan 10 hari berdoa ke depan. Baiklah, kita juga mendoakan partisipan agar mereka dapat dituntun oleh Tuhan. Kita doakan juga media yang kita gunakan sehingga Tuhan dapat menuntun, tidak ada gangguan selama ibadah 10 hari ke depan. Kita doakan jiwa yang kita ingin tarik lebih dekat kepada Tuhan. Dan untuk list terakhir kita dapat tambahkan untuk doa pribadi kita dan mungkin permohonan keluarga kita masing-masing. Saya akan bacakan ayat, setelah itu jemaat dapat mengambil waktu masing-masing untuk berdoa, untuk pokok-pokok doa dan dapat kita tambahkan untuk permohonan pribadi. Baiklah, Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Baiklah, kita dapat berdoa masing-masing untuk setiap doa yang telah saya bacakan sebelumnya. Kami persilakan.
Baiklah, sesi doa kita telah selesai. Kita persilahkan kepada Bapak Pendeta Siombing untuk menyampaikan firman. Kepada Bapak Pendeta P. Siombing, kami persilahkan. Baik, kepada semua anak-anak Tuhan, jemaat Ciracas yang dikasihinya, saya mengucapkan selamat malam dan salam buat kita semua. Terdengarkah suara saya dengan jelas? Terdengar, Pendeta. Selamat malam. Terima kasih. Ya, kita puji Tuhan atas kesempatan yang baik yang diberikan oleh Tuhan kepada kita di Rabu malam ini untuk mengadakan ibadah penyerahan kehidupan kita untuk mengikuti 10 hari berdoa yang ada di depan kita mulai besok, di mana kita perlu mempersiapkan akan diri kita secara pribadi dan juga anggota keluarga kita. Apakah itu suami kita, istri kita, dan semua anak-anak kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memimpin akan semua pimpinan kita di seluruh dunia ini. Mulai dari General Conference yang telah mencanangkan di setiap awal tahun 10 hari berdoa untuk mengikuti ataupun untuk meniru, meneladani kehidupan murid-murid pada waktu yang lalu sebelum Yesus meninggalkan mereka. Tuhan berjanji akan memberikan kuasa Roh Kudus yang akan melengkapi, menguatkan mereka dalam melaksanakan misi Tuhan. Saudara sekalian, saya mau share screen pada malam ini. Boleh saya dibuat jadi co-host? Ya. Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Saya bersyukur juga karena memang di tahun 2021, saya mau katakan bahwa kita sudah lebih dekat kepada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, 1 tahun lagi. Ya. Dan pada malam ini saya ingin menampilkan kembali untuk kita lihat, ya, sementara Tuhan Yesus Kristus akan datang segera, maka pimpinan kita sedunia telah membuat tema kita 2020 sampai 2025, 2021 sampai 2025, yaitu I will go, saya akan pergi, dan subtema kita di 2021 adalah proclaim the three angel message, di mana saya akan pergi untuk memberitakan pekabaran 3 malaikat. Inilah menjadi subtema kita di tahun 2021, dan semua arah kita, program kita apa saja, ya harus mengarahkan ke sana. Itu sebabnya sebelum kita siap untuk melaksanakan misi Tuhan,
untuk memberitakan pekabaran 3 malaikat, ya, pekabaran Injil yang kekal dalam pekabaran 3 malaikat, maka kita harus terlebih dahulu diperlengkapi oleh Tuhan untuk dapat melaksanakan misi yang besar dan mulia ini, untuk melaksanakan misi terakhir Allah untuk dunia ini sebelum Ia datang. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, 10 hari berdoa adalah merupakan anjuran ataupun panggilan Tuhan bagi kita untuk mengikuti, untuk meneladani para rasul di waktu yang lalu, agar ketika Yesus Kristus meninggalkan mereka, berangkat ke sorga, maka Allah ataupun Bapa yang menjanjikan Roh Kudus itu akan diberikan, yang akan memperlengkapi mereka dengan penuh kuasa untuk melaksanakan misi Tuhan, yaitu pekabaran Injil. Itulah menjadi tugas kita sekarang ini. Saudara sekalian, apakah keperluan terbesar umat Advent saat ini? Saya membaca buku ataupun membaca buku yang ditulis oleh E.M. Cloud, ya, Ron, ya, Clauset. Ini dia bukunya, ya. Dia katakan bahwa keperluan terbesar umat Advent, dia katakan seperti ini: sejarah gereja Masehi Advent hari ke-7 penuh dengan contoh hilangnya kesempatan mendapatkan kecurahan Roh Kudus. Inilah menjadi keperluan terbesar umat Advent saat ini, sebagai umat yang sisa, untuk bekerja dalam hati dan mempersiapkan jalan kepada kecurahan hujan akhir. Gereja telah membiarkan hal-hal yang kecil menjadi lebih penting daripada keperluan terbesar kita, yaitu untuk meminta dan mendapatkan kecurahan hujan Roh Kudus. Itulah menurut Ron E.M. Clauset. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, ada juga beberapa statement para hamba Tuhan tentang kekurangan ini. Saya juga telah membacanya dalam buku ini, ya. Dia sebutkan ada 4 yang dikutip ataupun pernyataan para hamba Tuhan, para teolog, ya, pendeta. Yang pertama adalah Emil Brunner. Dia katakan dia adalah seorang penginjil teologi reformasi. Dia menuliskan bahwa Roh Kudus selalu dipandang kurang lebih seperti seorang anak tiri dalam teologi. Kalau di rumah tangga namanya anak tiri itu kurang diperhatikan, ya, kurang dipelihara, kurang disambut, ya. Jadi menurut Emil Brunner, dia katakan bahwa umat Tuhan saat ini yang memperlakukan Roh Kudus itu seperti seorang anak tiri dalam teologi. Kemudian ada yang kedua, Dr. Martin Lloyd-Jones, ya. Dia katakan apa? Jika saya boleh jujur, dia katakan, tidak ada satu topik dalam kepercayaan Alkitabiah yang begitu dikesampingkan di masa lampau dan masa sekarang selain topik Roh Kudus. Saya yakin, dia katakan, inilah penyebabnya untuk penginjilan. Kemudian saudara-saudara, ada yang bernama Leroy Froom. Dia katakan apa? Saya yakin bahwa tidak adanya Roh Kudus adalah masalah kita yang paling besar. Dan yang luar biasa, pernyataan seorang hamba Tuhan, Pastor Seniors, di Andrews University Church, yaitu Dwight Nelson. Dia katakan seperti ini: gereja kita telah berupaya sedemikian rupa merancang berbagai bentuk rencana dan program yang mengagumkan. Tetapi jika kita pada akhirnya tidak mengakui kemerosotan rohani kita, atau dalam kurung, tidak adanya Roh Kudus yang telah menaklukkan banyak pendeta dan pemimpin kita, maka kita tidak akan dapat keluar dari formalitas kekristenan kita. Jadi yang membuat juga kita mandek di organisasi kita, ya, di dalam kehidupan pendeta dalam pelayanan, bahkan pemimpin kita, secara khusus tentu di Konferensi DKI Jakarta dan sekitarnya ini, adalah tidak hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, keperluan kita yang terbesar sebagai umat Tuhan, umat
gereja masih hari ke-7 yang sedang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang disebutkan sebagai jemaat Laodikia, jemaat yang terakhir adalah kecurahan hujan Roh Kudus. Pada tahun 1887, Ellen White memohon kepada kita, kepada umat Advent, ya, sedunia untuk memandang kepada Yesus, dan panggilannya yang terkenal dan mendesak adalah panggilan untuk apa? Ya, untuk meminta kecurahan Roh Kudus. Dia katakan apa? Panggilan untuk kesalehan yang benar di antara kita adalah keperluan kita yang terbesar dan mendesak. Itu tentu adalah meminta kuasa Roh Kudus, meminta hujan Roh Kudus, meminta baptisan Roh Kudus untuk dapat menolong kita hidup menjadi orang saleh dan benar. Ya, mencari hal ini dia katakan harus menjadi pekerjaan utama kita. Jadi bukan pekerjaan sampingan nomor 2, tetapi pekerjaan apa yang utama dari kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya tujuan daripada program 10 hari berdoa diturunkan oleh pimpinan kita dari Jaya Conference. Tidak lain adalah agar yang pertama supaya kita meminta kuasa Roh Kudus, kecurahan Roh Kudus, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah program 10 hari berdoa inilah untuk menuntun kita selalu bergantung pada Allah, bukan kepada kekuatan kita, harta kita, kemampuan kita, melainkan kepada Allah dan kuasanya. 10 hari berdoa ini juga adalah bertujuan menuntut janji-janji Allah dalam Alkitab. Yaitu apa? Kelepasan dosa yang merupakan penghalang bagi kita menerima kuasa Tuhan, menerima kuasa Roh Kudus, kemudian janji Allah tentang pengampunan sebesar apapun dosa-dosa kita Tuhan akan ampuni. Ini juga bertujuanlah untuk apa? Menuntut janji Allah dalam iman supaya diberikan kepada kita iman yang besar, apalagi menghadapi situasi yang tidak menentu saat ini, situasi yang sulit oleh karena apa? Penyebaran COVID-19. Ini luar biasa dan juga menuntut janji Allah, mencari kehadiran Allah, mencari kehadiran Tuhan adalah juga merupakan kebutuhan kita yang paling mendesak pada saat ini supaya kita mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup kita, mengerti akan kuasa Tuhan yang menuntun kita. Lalu yang keempat, tujuan daripada 10 hari berdoanya agar kita semua, ayah, ibu, anak-anak kita, seluruh anggota-anggota jemaat, ya, terlibat berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa. Saya rindu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, jangan lewatkan 10 hari berdoa ini tanpa nama yang kita bawa kepada Tuhan. Yang minimal kita harus membawa 3 jiwa kita doakan kepada Tuhan. Saya terus terang Bapak Ibu sekalian, saya sudah list 1 keluarga khusus yang akan saya doakan sepanjang 10 hari berdoa. Dan saya juga sudah hubungi orangnya, agar 1 keluarga ini dalam waktu yang tidak akan lama lagi, mereka terlibat, mereka mau untuk apa? Belajar firman Tuhan, supaya mereka dimenangkan kepada Yesus untuk diselamatkan. Dan yang kelima adalah meminta petunjuk Tuhan. Jadi tujuan 10 hari berdoa ini bagi kita adalah meminta petunjuk Tuhan untuk rencana kita, untuk pelayanan kita, untuk apa saja yang akan kita jalankan. Untuk meminta petunjuk Tuhan dalam apa? Dalam pekerjaan kita di masa sulit sekarang ini. Dan juga 10 hari berdoa ini bertujuan untuk kebangunan dan transformasi hidup kita masing-masing agar kita dapat hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya di 10 hari berdoa ini yang paling banyak waktu kita lah berdoa. Kalau saya mau katakan 10 hari berdoa adalah suatu panggilan istimewa, panggilan yang khusus kepada kita semua anggota Jemaat Ciracas untuk apa? Untuk menggabungkan diri berdoa dengan sungguh-sungguh secara pribadi, kelompok dan juga bersama-sama anggota keluarga kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya apa yang dilakukan oleh murid-murid waktu yang lalu. Sebelum mereka menjalankan misi Tuhan, mereka harus menerima janji ataupun menyambut janji Bapa. Untuk apa? Untuk mengutus Roh Kudus-Nya, menguatkan mereka
memperlengkapi mereka, memberikan mereka kuasa dalam melaksanakan misi Tuhan. Makanya sebagai ayat inti yang saya ambil malam ini adalah tertulis dalam Kisah 1 ayat 8 dan ayat yang ke-14. Disebutkan apa? Ya, tetapi kamu akan menerima kuasa, ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Saudaraku sekalian, kenapa kita diminta untuk meminta kecurahan Roh Kudus agar memberikan kuasa bagi kita untuk hidup seperti Kristus hidup, agar kita memperoleh hidup kudus. Karena ada satu tugas dan tanggung jawab kita untuk dunia ini sebelum Yesus datang, yaitu menjadi saksi Tuhan. Makanya dia katakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terus saudaraku sekalian yang dikasih oleh Yesus Kristus. Kemudian di ayat yang ke-14 dia katakan, ya, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara mereka. Ya, jadi saudaraku sekalian, para murid-murid, mereka tidak akan meninggalkan Yerusalem sebelum mereka mendapatkan kecurahan Roh Kudus. Dan inilah saudara-saudaraku sekalian, menjadi tujuan 10 hari berdoa. Kita harus mintakan, kita harus dengan sungguh-sungguh datang dengan rendah hati mengakui dosa-dosa kita, kemudian meminta kepada Tuhan agar pencurahan kuasa Roh Kudus itu menjadi milik kita. Ya, saudaraku sekalian, ingat, keselamatan sesungguhnya tidak tergantung dengan apa yang kita tahu. Kalau selama ini saudara-saudara terlalu sering kita dicokoki hanya dengan apa? Dengan pengetahuan, ya, dalam istilah bahasa Inggris transfer of knowledge. Itu yang sering dicekokin, ya, di KPA harus kamu begini, kamu harus begitu, kamu harus begini, kamu harus begitu. Itulah yang selalu cekoki. Tetapi yang kita keselamatan kita sungguh tidak tergantung dengan apa yang kita tahu. Tetapi sesungguhnya keselamatan kita tergantung kepada siapa yang kita kenal. Itu sebabnya Alkitab mengatakan dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga, ya, bahwa mengenal Allah, ya, berarti itu menjadi jaminan buat kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya, jadi kita harus beralih kembali dari transfer of knowledge, yaitu pengetahuan akan apa? Ya, pengetahuan akan doktrin. Tetapi kita harus berusaha untuk mengenal Tuhan. Untuk mengenal Yesus. Itu yang paling penting. Itu sebabnya dalam Hosea 6 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, umatku binasa karena apa? Tidak mengenal Allah. Jadi kebinasaan seorang adalah karena mereka tidak mengenal Tuhan. Ya, ya, walaupun banyak pengetahuan kita, belum tentu kita mengenal Tuhan. Ya, itu sebabnya mengenal Allah sama dengan hidup yang kekal. Dan kalau kita tidak mengenal Allah, berarti hidup bebal. Jadi kalau ada orang walaupun sudah bertahun-tahun menjadi anggota gereja Masa Depan Hari ke-7, kalau mereka tidak berubah, berarti yang terjadi adalah mereka tidak mengenal Allah. Sehingga tidak ada perubahan dalam hidup mereka. Bahkan mereka cenderung hidup bebal. Tidak suka dinasehati. Begitu ada sedikit yang kena kepadanya firman, terus dia apa? Terus dia merespon, ya, dengan apa? Dengan marah, dengan sinis, ya, sehingga akan firman Tuhan tidak sampai kepada mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Proses mengenal Allah itu memerlukan waktu. Memerlukan waktu, memerlukan usaha, memerlukan prioritas dan komitmen. Salah satu cara mengenal adalah melalui doa. Inilah yang kita terus-menerus lakukan di sepanjang apa? 10 hari berdoa ini. Agar kita terus-menerus membangun hubungan dengan Allah lewat doa. Berbicara dengan Allah. Dan kemudian merenungkan firman Allah dalam arti yang lain. Itu juga waktu kita mendengarkan Allah berbicara kepada kita. Jadi kalau berdoa itu
kita berbicara kepada Allah, tetapi tidak baik kalau kita hanya bicara terus kepada Allah. Tetapi harus digunakan juga waktu kita untuk apa? Merenungkan firman Allah, dalam arti mendengarkan Allah berbicara kepada kita. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, secara alami orang berdosa, ya, alamiahnya lah meninggalkan Allah. Terlebih lagi dengan usaha musuh yang mencoba menggagalkan rencana keselamatan kita dengan berbagai upaya yang dia lakukan untuk mencegah kita untuk berdoa, untuk merenungkan firman-Nya dan menerima bantuan Roh Kudus. Ada yang dicegah melalui hiburan duniawi. Ya, karena hiburan duniawi kita apa? Kita tidak mengikuti 10 hari berdoa. Ada pula dengan kesibukan duniawi yang baik. Ya, bisa itu pekerjaan dan lain sebagainya. Ya, ada juga yang lain dengan keasikan mengejar popularitas dunia ini. Ada yang dialihkan pandangannya oleh karena kekayaan dan kekuasaan yang sementara, ya, dengan taruhan yang mahal, yaitu kehilangan hidup yang kekal. Itu sebabnya untuk keluar dari jebakan ini kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Ya, kita membutuhkan doa yang sungguh-sungguh. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk apa? Memperlengkapi kita dan memberikan kuasa kepada kita. Bapak Ibu sekalian, ya, sesungguhnya Roh Kudus adalah penolong yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus. Ya, ini harus sebenarnya lebih banyak diperbincangkan, tetapi kalau sekarang ini jarang ya diperbincangkan, ya, dan juga jarang diminta dengan sungguh-sungguh, ya, jarang juga diinginkan dan dimiliki. Inilah yang membuat kita sehingga tidak memperoleh kuasa dan baptisan Roh Kudus itu. Doa juga sering dilayangkan, tetapi belum benar-benar menjadi kebiasaan yang konsisten dan berkuasa di dalam kehidupan kita. Terakhir ada seorang hamba Tuhan dulu pernah dia datang ke Indonesia, ya, kepada kami di kalangan pendeta-pendeta. Sekaligus waktu itu dia membagi beberapa buku kepada kami, ya, tentang baptisan Roh Kudus. Yang bernama Pendeta Dennis Smith. Dia katakan seperti ini. Seorang Kristen tanpa Roh Kudus bukanlah sungguh-sungguh orang Kristen. Ini luar biasa pernyataan dia. Seorang Kristen tanpa Roh Kudus bukanlah sungguh-sungguh orang Kristen. Seorang Kristen yang tidak rajin berdoa bukanlah orang Kristen yang sebenarnya. Jadi ini suatu pernyataan yang luar biasa, yang begitu tegas mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita tidak memiliki kuasa Roh Kudus, sesungguhnya kita bukan orang Kristen. Dan kalau kita tidak rajin berdoa, kita bukan orang Kristen yang sebenarnya. Itu sebabnya saudara-saudara, sepanjang 10 hari ini, 10 hari berdoa ini, kita menuntut janji Tuhan untuk apa? Akan datangnya ataupun dicurahkannya kuasa Roh Kudus, ya, agar kita memiliki kebangunan rohani, ya, kebangunan melalui doa. Sebagaimana yang dikatakan Ellen White, sebuah kebangunan diharapkan terjadi hanya di dalam jawaban kepada doa. Ketika Anda dan saya sungguh-sungguh berdoa meminta kuasa Roh Kudus itu, maka Dia akan menjawab doa kita. Inilah janji Tuhan kepada kita pada malam ini. Ada beberapa kutipan yang saya ingin sampaikan. Mengapa begitu penting kita untuk meminta pencurahan Roh Kudus? Dalam buku Testimonus jilid 5, halaman 158, dia katakan seperti ini. Ya. Ya, disebutkan apa? Disebutkan kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh untuk turunnya Roh Kudus. Sama seperti ketika murid-murid berdoa pada hari Pentakosta. Jadi kalau mereka berdoa dengan sungguh-sungguh untuk turunnya Roh Kudus, maka di waktu yang sama saat ini kita lebih membutuhkan lagi. Saudaraku sekalian, kemudian kutipan yang lain. Ya. Kutipan yang lain disebutkan, ya, seperti ini. Saudara-saudara harus berdiri bahu-membahu. Kalau saya bawa kepada kita sekarang ini,
saudara-saudara anggota jemaat Ciracas, cabang sekolah sahabat Ciracas, harus berdiri bahu-membahu, menyatukan doa mereka kepada tahta kasih karunia, sehingga mereka dapat menggerakkan lengan dari Yang Maha Kuasa. Jadi pada 10 hari berdoa ini diharapkan kita saling terkait berdoa bersama-sama, bahu-membahu. Ya, kenapa? Supaya turunnya Roh Kudus kepada kita. Saya membaca dalam amanat kepada orang muda halaman 133. Dia katakan seperti ini, Ellen White katakan begini. Tidak ada yang paling ditakuti setan daripada setiap umat Tuhan harus membuang semua rintangan dari jalan hidup mereka. Sehingga Tuhan dapat mencurahkan Roh Kudus kepada semua gereja yang sedang merana dan jemaat yang sedang sekarang. Jadi yang paling ditakuti setan adalah bagi umatnya ketika mereka memiliki Roh Kudus. Itulah sebabnya ya kutipan yang lain Ellen White katakan seperti Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa pekerja-pekerja kita, pekerja di sini termasuk pendeta, pekerja di sini termasuk juga guru, kepala sekolah, ya, dan kemudian pekerja-pekerja juga para misionaris, ya, juga majelis jemaat, ketua-ketua jemaat, ya, dan juga semua anggota lah pekerja-pekerja Tuhan. Dia katakan Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa pekerja-pekerja kita harus mengalami pergerakan yang dalam dari Dari Roh Allah, dari kuasa Roh Kudus. Kenapa? Disebutkan lagi, ya, tanpa roh dan kuasa Allah, maka sia-sia saat kita bekerja untuk menyampaikan kebenaran. Sehebat apapun pengetahuan kita, ya, kemampuan kita, ya, karunia kita, ya, tanpa kuasa Roh Kudus tidak memiliki kuasa apa-apa untuk memberitakan seperti subtema kita, pekabaran Injil yang kekal dalam konteks pekabaran 3 malaikat. Tidak akan berkuasa. Itu akan sia-sia. Ya, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya saya senang dengan pernyataan daripada seorang hamba Tuhan yang bernama Max Lucado. Dia katakan apa? Ketika kita bekerja, kita cuma bekerja. Ya. Tetapi ketika kita berdoa, dia katakan Allah yang bekerja. Inilah yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian. Saya percaya ketika kita juga melakukan satu proyek iman di masa pandemi, tanpa kita meminta kuasa Tuhan, tuntunan Tuhan, maka sia-sia kita bekerja. Tetapi karena Tuhan yang menyertai kita, menjawab doa kita, memberikan kuasa kepada kita, sehingga kita dapat persembahkan gedung yang terbaik untuk Tuhan di 2021. Ya, luar biasa. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, ya itulah sebabnya panggilannya kepada kita adalah supaya di sepanjang 10 hari berdoa ini kita harus mendengarkan suara Tuhan, suara Yesus kepada murid-muridnya, panggilan dan suara Yesus kepada saudara dan saya malam ini, kepada jemaat Ciracas, kepada anggota cabang sekolah sahabat Ciracas, kepada semua misionari yang melayani di Coe. Ya, dia katakan seperti ini. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya, itu ganti ikan. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan kuasa Roh Kudus kepada mereka yang memintanya kepadanya. Saya garis bawahi di sini. Ya, Tuhan pada 10 hari berdoa yang akan kita jalani
akan memberikan Roh Kudus kepada kita ketika kita memintanya kepadanya. Dia akan membaptiskan kita dengan hujan Roh Kudus. Saudara-saudaraku sekalian, itu sebabnya di 10 hari berdoa ini, saya rindu Bapak Ibu sekalian, supaya tidak ada seorang pun anggota keluarga kita yang tidak ikut bergabung. Mari Bapak Ibu sekalian, para orang tua ambil komitmen untuk menjadi teladan yang terdepan di rumah tangga, mengikuti 10 hari berdoa ini. Kita harus yang pertama merasa bahwa ini sangat penting, karena inilah kebutuhan kita yang paling mendesak. Dan kemudian mari kita ajak anggota keluarga kita, anak-anak kita, siapa saja yang bersama-sama dengan kita. Dan bahkan saya juga telah berkomunikasi dengan satu keluarga yang saya doakan. Mudah-mudahan dia ikut bersama-sama dalam 10 hari berdoa ini untuk ke depan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, panggilan bagi kita, saya mengucapkan selamat menikmati persekutuan 10 hari berdoa yang dimulai besok. Doa saya 10 hari berdoa yang akan kita mulai besok akan membawa kepada kita kebiasaan berdoa yang berkuasa dan juga doa kepada kecurahan Roh Kudus yang tentu tujuannya membawa pada transformasi hidup rohani kita agar kita dapat menghasilkan pola hidup Kristiani, pola hidup Kristus di dalam hidup kita agar kita siap untuk I will go, agar kita siap untuk menyongsong Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Mudah-mudahan biarlah kita semua bergabung. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua dengan kecurahan Roh Kudus. Merupakan doa dan harapan saya. Amin. Baiklah, terima kasih Bapak Pendeta. Mungkin dapat dilanjutkan dengan doa penyerahan. Kita sama-sama, sebelum doa penyerahan, kita sama-sama bernyanyi lagu Sion nomor 243 ayat 2, dekat salibmu Yesus. Bapa yang bersemayam dalam sorga. Malam hari ini Tuhan, betapa hati kami bersyukur dan berterima kasih. Oleh karena kesempatan yang baik Tuhan berikan bagi kami untuk mengikuti ibadah penyerahan 10 hari berdoa yang akan kami mulai pada besok hari dan kami akan akhiri pada Sabat tanggal 30 Januari. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kami telah mendengarkan firman yang mengingatkan dan juga menyatakan dengan tegas kepada kami. Sementara kami menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, kami akan I will go untuk pergi memberitakan Injil. Tentu kebutuhan kami yang mendasar
kebutuhan yang paling besar dan mendesak saat ini adalah kebutuhan kecurahan Roh Kudus. Itulah sebabnya kami bersyukur oleh karena pimpinan kami dari General Conference telah mencanangkan untuk memulai awal tahun 10 hari berdoa mengikuti kehidupan yang dilakukan oleh rasul-rasul meminta kecurahan kuasa Roh Kudus. Dan Tuhan, apa yang terjadi buat mereka di waktu yang lalu, mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, bahkan diberikan kuasa di dalam memberitakan Injil keselamatan. Dan itulah juga Tuhan yang menjadi kebutuhan kami saat ini. Dan 10 hari berdoa ini adalah merupakan satu kesempatan yang istimewa. Kesempatan yang mulia buat kami secara pribadi sebagai anak Tuhan dan juga keluarga secara gereja untuk mengambil bagian dalam acara ini. Oleh karena itu Tuhan, pada kesempatan ini hamba-Mu menyerahkan semua acara kami. Yang pertama tentunya persiapan hati kami secara pribadi dan juga keluarga kami, semua anggota keluarga, agar kiranya dapat mengikuti 10 hari berdoa. Kami juga berdoa ya Tuhan, agar Tuhan boleh mencurahkan kuasa Roh Kudus, hujan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus kepada kami semua yang mengikuti akan 10 hari berdoa ini. Kami juga Tuhan berdoa agar Tuhan kiranya memberkati semua media yang kami gunakan. Biarlah Tuhan akan menolong supaya semua berjalan dengan lancar. Sehingga setiap acara yang kami lakukan semua berjalan dengan baik untuk memberkati kami dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga Tuhan berdoa dan menyerahkan semua umat Tuhan yang ambil bagian pada ibadah 10 hari berdoa. Mulai dari MC yang membawa lagu pujian, yang memimpin doa. Dan juga ya Tuhan kami berdoa kepada semua pembicara-pembicara yang telah diasingkan Tuhan untuk 10 hari ini. Hamba-Mu, Bapak Ketua Melvin Ju, Ketua Herbert Siahaan, Saudara Rian Situmeang, Bapak Ishak Nyoman, Bapak Polter Sihole, Bapak Freddy Simangunsong, demikian juga Bapak Bunawi Sulaiman, Bapak Walfon Silitonga. Tuhan, biarlah Engkau menjamah hamba-hamba-Mu ini dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Urapilah ya Tuhan dengan kuasa sorga, dengan urapan Roh Kudus, dan juga dengan hikmat serta kesehatan, supaya dapat menyampaikan akan suara Tuhan lewat firman-Mu dalam kesimpulan yang dibawakan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk semua jiwa-jiwa yang menjadi pokok doa kami, yang kami akan bawa kepada Tuhan di sepanjang 10 hari berdoa dan kemudian akan kami lanjutkan berikutnya. Tuhan, berkati kami, urapi kami, berkati jiwa-jiwa itu, mampukan kami untuk dapat dekat dengan mereka, bahkan juga dapat membawa mereka kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, itulah yang kami mau serahkan, hamba-Mu mau serahkan malam ini kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa, kiranya 10 hari berdoa yang akan kami lakukan besok, Tuhan akan memberkati mulai dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang dibesarkan dan dimuliakan. Kami akan diberkati Tuhan dengan kepenuhan Roh Kudus, dengan hujan Roh Kudus, dengan baptisan Roh Kudus. Oleh karena itu ya Bapa, hamba-Mu akan mengangkat tangan
buat semua anak-anakmu, hamba-hambamu, umat-umatmu yang beribadah malam ini, yang sungguh-sungguh mau mengambil komitmen untuk mengikuti 10 hari berdoa ini. Biarlah tanganmu yang tidak kelihatan juga diangkat untuk memberkati mereka. Saudara-saudaraku sekalian, terimalah berkat Tuhan bagimu saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya yang penuh dengan kemuliaan itu dan memberikan engkau dan rumah tanggamu damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memelihara, menuntun, memberkati kita sepanjang 10 hari berdoa dan sampai hari Maranatha. Dalam nama Yesus, hambamu persembahkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Baiklah, kita telah tiba pada penghujung acara malam penyerahan untuk doa 10 hari. Namun sebelumnya saya akan bacakan untuk partisipan besok dalam malam pertama 10 hari berdoa, MC yang akan dibawakan oleh Saudari Priscilla Sulaiman. Kemudian pembicara atau yang membawakan simpulan adalah Bapak Dr. Melvin Zhu. Kemudian ayat meditasi kita dapat kita catat bersama di Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Saya ulangi, ayat meditasi kita terdapat dalam Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Baiklah, kita tetap mengambil waktu untuk membaca Alkitab dan bermeditasi. Tantangannya untuk esok, kami harapkan kepada kita semua dapat mengundang satu dari anggota jemaat, satu atau teman kita, sahabat kita, agar dapat bergabung dalam 10 hari berdoa, karena kita tahu bahwa kecurahan Roh Kudus adalah hal yang penting. Jangan kita sendiri, namun kita dapat undang semua anggota jemaat, teman kita, agar dapat hadir dalam kebaktian ini. Baiklah, kami juga tetap menghimbau kepada anggota jemaat untuk turut aktif dalam doa berantai dan yang sudah di-share di grup dapat mengikutinya. Dan juga kami himbau kepada kita semua yang hadir malam ini, agar besok jangan sampai tidak hadir, karena kita tahu bahwa Allah hadir dalam kebaktian dan memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya. Kepada tim pembangunan, boleh stay di Zoom ini ya. Kita akan ada rapat sebentar semua tim pembangunan. Terima kasih banyak. Yang lain boleh lihat. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Sebentar Pak Walpon ya, yang belum live biar saya live-kan dulu mereka secara dari host. Karena ada beberapa belum live ini.
Oke, HH ini Herbert Tagalung ya. Oke, sudah masuk semua Pak Aris. Oke, Ibu Yanti remove. Oke. Pak Ishak, Freddy. Oke, Pak Walpon, kami persilakan. Sudah oke semua. Loh, kok masuk lagi Bu Marbun? Dibuka dulu Pak Walpon mute-nya. Oke, sudah. Oke, sampun. Ya, tapi begini, semangat pagi. Semangat pagi. Saya lihat ini semua anggota majelis. Kalau begitu nggak asal, nanti lebih bagus saja di majelis, biar kita langsung tidur atau membaca Alkitab. Ini anggota majelis semua ini. Jadi, ada Bapak Freddy, ada Bapak Utagalung. Mereka nanti datang di majelis, dua-duanya. Bukan saya yang Oke, siap. Jadi saya pikir no need to discuss tonight because we are all member of majelis. Tapi Next Sabat or ini sudah tahu semua ini kalau ini. Berarti rapat malam ini kita dismiss karena akan sia-sia. Nanti di majelis kita undang Master Hugal dan Master Simangunsong. Biar mereka berdua yang bicara. Kalau mentok baru saya bicara. Setuju ya? Oke. Biar saya lanjutkan baca Alkitab. Udah keluaran 22. Oh gitu ya. Iya. Semua anggota majelis ini tidak ada gunanya kita rapat kan? Oke, terima kasih kalau begitu. Balik keadaan bubar. Oke ya. Ya. Bubar tanpa perintah ya. Balik keadaan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat berduka. Turut berduka Pak Ishak Nyoman. Oke, bye-bye. Ya. Oke. Majelis juga. Gimana Pak Aris? Pak Aris sudah jauh-jauh pulang cepat ya? Gak apa-apa. Biar tidur. Yang mau baca. Oke, terima kasih.